Pernahkah kamu berpikir bagaimana jadinya kalau Abu Nawas yang cerdik itu bertemu langsung dengan Nabi Khidir, seorang nabi yang diberi ilmu langsung dari sisi Allah? Bayangkan, dua sosok yang sama-sama luar biasa dalam kebijaksanaan dan misteri bertemu dalam satu malam yang penuh cahaya dan keajaiban. Apa yang akan mereka bicarakan? Apakah Abu Nawas masih bisa bercanda di hadapan seorang nabi? Tapi sebelum kita mulai kisah luar biasa ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak yang belajar sambil tertawa bersama Abu Nawas. Sekarang duduklah santai karena inilah kisah menakjubkan. Abu Nawas bertemu Nabi Khidir. Malam di kota Baghdad begitu sunyi. Bulan menggantung di langit seperti lentera perak yang menerangi sungai Tigris. Di tepi sungai itu, tampak sosok berjubah coklat duduk termenung. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Ia menatap air yang berkilauan, seolah di permukaan itu ada jawaban yang selama ini ia cari. Hari itu, Abu Nawas baru saja pulang dari istana. Raja Harun ar-Rasyid tertawa terbahak-bahak mendengar candanya. Tapi tidak demikian dengan para ulama istana. Salah seorang ulama berkata dengan nada tajam, "Abu Nawas, engkau memang pandai berbicara, tapi ilmumu hanya permainan akal, tak ada kedalaman rohani di dalamnya." Kata-kata itu menancap di hati Abu Nawas seperti duri halus yang menyakitkan tapi tak terlihat. Malam itu, ia berjalan sendirian meninggalkan keramaian kota, mencari ketenangan di tepi sungai. Ia menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, jika aku selama ini terlalu banyak bercanda, terlalu banyak berdebat, dan terlalu sedikit merenung, tunjukkanlah aku ilmumu yang sejati." Suara air bergemerici pelan. Angin malam mengusap wajahnya lembut, namun hatinya tetap gelisah. Ia menatap air sungai dan berkata lagi, "Ya Allah, aku mendengar bahwa ada seorang hambamu bernama Khidir yang kau beri ilmu langsung dari sisimu. Jika engkau berkenan, izinkan aku bertemu dengannya. Aku ingin belajar, bukan hanya agar disebut pintar, tapi agar lebih mengenalmu." Ia menutup matanya, khusyuk berdoa. Tapi di tengah doa itu, Abu Nawas tak bisa menahan tabiatnya yang suka bercanda. "Tapi, ya Allah," katanya lirih, "kalau engkau benar-benar kirimkan Nabi Khidir padaku, tolong beri aku waktu sebentar untuk menyisir janggutku dulu. Aku ingin terlihat sopan di hadapan seorang nabi." Tiba-tiba, angin berhenti bertiup. Suara jangkrik lenyap. Air sungai yang tadinya bergelombang, kini menjadi bening seperti kaca. Di permukaannya, muncul cahaya hijau zamrud yang berkilauan. Abu Nawas membuka mata lebar-lebar. "Astagfirullah, apa yang terjadi?" gumamnya. Dari arah sungai, perlahan muncul sosok berjubah hijau. Wajahnya bercahaya tapi teduh. Matanya memancarkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Langkahnya ringan, tapi setiap kali kaki itu menyentuh air, tidak ada riak yang timbul. Abu Nawas tertegun, tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena takjub. Ia tahu betul siapa yang sedang berdiri di hadapannya. "Assalamualaikum wahai Abu Nawas." Suara itu lembut, dalam seperti gema yang datang dari dalam hati. Abu Nawas tersentak. "Waalaikumsalam, siapakah engkau wahai sosok bercahaya?" Sosok itu tersenyum. "Aku Khidir, hamba Allah yang kau panggil dalam doamu." Abu Nawas langsung sujud di tanah yang dingin. Air matanya menetes. "Subhanallah, aku tak pantas bertemu denganmu wahai Nabi Khidir." Namun Khidir mendekat dan berkata, "Tak ada yang tidak pantas di sisi Allah jika hatinya tulus mencari kebenaran." Abu Nawas menatap wajah Khidir dengan kagum. "Wahai guru, aku hanya orang yang suka bercanda, bahkan mungkin terlalu banyak. Tapi hatiku sungguh ingin memahami makna hidup. Apakah aku boleh belajar darimu?" Khidir mengangguk perlahan. Setiap pencari kebenaran berhak belajar, asal siap diuji dengan sabar. Ilmu Allah tidak diberikan pada orang yang hanya ingin tahu, tapi pada orang yang siap berubah. Abu Nawas tersenyum malu. "Kalau begitu, guru, aku siap diuji. Asal jangan dengan lapar, karena aku baru saja melewatkan makan malam."
Khidir menatapnya lama lalu tersenyum. Engkau benar-benar Abu Nawas, bahkan di depan seorang nabi pun lidahmu tak bisa diam. Abu Nawas menunduk. Maafkan aku guru, aku tak bermaksud tidak hormat. Kadang humorku keluar tanpa izin. Khidir menjawab lembut, itulah yang membuatmu berbeda. Tawa yang tulus bisa lebih suci daripada air mata yang penuh kesombongan. Abu Nawas tertegun mendengar itu. Ia tidak menyangka kalimat sesederhana itu bisa menembus hatinya begitu dalam. Mereka berdua lalu duduk di tepi sungai. Angin kembali berhembus membawa aroma air dan tanah. Bulan menyoroti wajah dua hamba Allah yang sangat berbeda. Satu penuh misteri ilahi, satu lagi penuh kelucuan manusiawi. Khidir lalu berkata, Abu Nawas, malam ini engkau akan belajar sesuatu, tapi bukan dari buku, bukan dari kata-kata. Engkau akan belajar dari kejadian. Abu Nawas menelan ludah. Apakah aku akan diuji? Guru Khidir menjawab, bukan diuji, tapi diajak berjalan dalam rahasia. Abu Nawas tersenyum kecil. Kalau begitu biarkan aku bawa sandal dulu guru, karena aku takut rahasiamu membuat kakiku lecet. Khidir menatapnya sambil menahan tawa. Kalau begitu, bawalah sandalmu, karena perjalanan ini bukan untuk kaki, tapi untuk hati. Cahaya di sekitar mereka semakin terang. Abu Nawas merasa tubuhnya ringan seperti melayang. Suara air dan angin berpadu, menjadi nyanyian yang indah. Ia tak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan yang terlalu indah untuk dipercaya. Dalam hatinya ia berkata, Ya Allah, jika ini mimpi, jangan bangunkan aku dulu. Karena di hadapan Nabi Khidir, aku baru belajar bahwa kebijaksanaan pun bisa dibalut dengan senyum. Dan malam itu, di bawah sinar bulan Baghdad, dimulailah perjalanan luar biasa antara seorang nabi yang penuh rahasia dan seorang pelawak sufi yang penuh tawa. Sebuah pertemuan yang akan mengubah cara Abu Nawas melihat dunia selamanya. Begitu Abu Nawas membuka mata, ia tidak lagi berada di tepi sungai Tigris. Di sekelilingnya terbentang padang hijau luas dengan langit berwarna keemasan. Udara di sana begitu segar. Namun anehnya, tak ada matahari, tak ada sumber cahaya apapun. Semuanya bercahaya sendiri. Di depannya berdiri Nabi Khidir. Wajahnya teduh memancarkan kebijaksanaan. Selamat datang di tempat di mana tata tak lagi berguna, Abu Nawas, ujarnya tenang. Abu Nawas mengerutkan dahi tempat tanpa kata. Wah, kalau begitu, ini tempat paling berbahaya bagi orang seperti aku guru. Mulutku ini sulit diam, bahkan saat tidur kadang ikut berceramah. Khidir tersenyum. Karena itu, ujian pertamamu adalah belajar tanpa berbicara. Tanpa berbicara, seru Abu Nawas. Guru, bahkan unta pun bersuara kalau diinjak. Bagaimana aku bisa belajar tanpa kata? Khidir hanya menuju ke arah bukit kecil di kejauhan. Pergilah ke sana, kau akan menemukan seorang penggembala tua. Jangan berkata apapun, lihat, dengar, dan rasakan. Abu Nawas terpaksa menurut. Ia berjalan menuruni padang. Langkahnya ringan, tapi pikirannya gaduh. Dalam hati ia mengomel tanpa bicara. Bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi kalau tak bertanya? Akhirnya ia tiba di sebuah ladang rumput di mana seorang penggembala tua sedang duduk mengeluh seekor kambing putih. Si penggembala menatap Abu Nawas tersenyum lembut dan tanpa kata menyodorkan sepotong roti kering. Abu Nawas menerima, mengangguk sopan, lalu ikut duduk di sampingnya. Beberapa lama mereka hanya diam. Angin berhembus pelan. Kambing-kambing mengembik lembut dan matahari tak kunjung tampak, tapi kehangatan tetap terasa. Abu Nawas gelisah. Ia ingin bicara, tapi ingat pesan Khidir. Namun lama-lama keheningan itu terasa damai. Ia memperhatikan si penggembala yang tenang, tidak tergesa, tidak risau. Bahkan ketika seekor kambing menendang ember airnya hingga tumpah, lelaki itu hanya tersenyum dan mengambilnya kembali tanpa marah. Abu Nawas mulai merasa malu. Dalam diam, ia merenung. Mungkin beginilah maksud guru, bahwa ilmu sejati bukan di lidah, tapi di hati yang tenang. Setelah beberapa lama, si penggembala berdiri menatap Abu Nawas, lalu menunjuk langit. Di sana, awan bergerak perlahan membentuk huruf-huruf Arab bercahaya. Sabar adalah bahasa para arif. Air mata menetes di pipi Abu Nawas. Ia menatap tulisan itu lama sekali, lalu menunduk dalam-dalam. Saat menengadah lagi,
Penggembala itu sudah tak ada. Padang pun perlahan berubah kembali menjadi tepi sungai Baghdad. Khidir berdiri di sana, menatap Abu Nawas dengan senyum lembut. "Apa yang kau pelajari?" Abu Nawas menjawab pelan, bahwa kadang diam lebih fasih dari 1000 kata. "Tapi, izinkan aku bertanya satu hal guru." "Silahkan, apakah aku boleh bicara lagi sekarang? Karena menahan diri dari bicara itu lebih berat dari menahan lapar." Khidir tertawa. "Itu sebabnya aku menempatkanmu di sana, agar kau tahu, terkadang manusia perlu membiarkan hatinya berbicara dulu sebelum lidahnya." Abu Nawas mengangguk lalu tiba-tiba berkata, "Kalau begitu, guru, apakah boleh aku diam sambil makan? Karena kalau diam saja tanpa roti, hikmah sulit masuk ke perut." Khidir tertawa lagi, suaranya lembut bagai angin. "Baiklah Abu Nawas, hari ini kau telah belajar bahwa ilmu tanpa kata adalah cahaya yang menenangkan. Tapi ujianmu belum selesai." "Belum selesai? Wah, kalau begitu tolong beri waktu jeda dulu guru. Aku harus menyiapkan hati dan perutku." Khidir tersenyum samar. "Baik, setelah ini, engkau akan belajar tentang kebaikan yang tampak buruk." "Wah, kalau yang itu pasti cocok dengan hidupku. Aku sering disalahpahami karena kebaikanku terlalu lucu," kata Abu Nawas sambil terkekeh. Khidir hanya menatapnya dengan pandangan yang sulit dijelaskan, antara kasih sayang dan rahasia. Lalu angin berembus lagi, membawa tubuh Abu Nawas ke arah lain. Dunia berputar, langit berubah warna, dan ia merasa dirinya sedang memasuki babak baru. Dan di hatinya ia bergumam, "Jika setiap ujian seindah ini, maka biarlah aku terus diuji. Asal bersama guru yang penuh senyum, bukan marah." Begitulah akhir ujian pertamanya. Ia belum tahu ujian kedua nanti akan jauh lebih aneh. Karena kebaikan yang akan ia lihat justru tampak seperti keburukan. Ketika Abu Nawas sadar kembali, ia mendapati dirinya berada di sebuah desa kecil yang asing. Rumah-rumahnya sederhana, jalanan dipenuhi anak-anak yang berlarian sambil membawa kendi air. Di depan salah satu rumah, Nabi Khidir berdiri menunggu. Wajahnya kali ini tampak lebih serius daripada biasanya. "Abu Nawas," ujar Khidir lembut, "hari ini kau akan belajar bahwa tidak semua yang tampak buruk itu benar-benar buruk, dan tidak semua yang tampak baik itu benar-benar baik." Abu Nawas mengangkat alisnya tinggi-tinggi. "Wah, kalau begitu pelajarannya cocok sekali dengan dunia para pejabat istana, guru. Banyak yang kelihatannya suci, padahal isi kantongnya lebih tebal dari kitab suci." Khidir tersenyum tipis. "Kau masih suka menggoda, tapi lihatlah dan diamlah hari ini. Jangan kau intervensi apapun yang kulakukan." Mereka berjalan menyusuri jalan desa. Di tengah perjalanan, Khidir berhenti di depan sebuah perahu kecil milik nelayan tua. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia mengambil batu besar dan memukul perahu itu hingga berlubang. Air mulai merembes masuk ke lambung perahu. Nelayan tua yang melihat dari kejauhan berteriak, "Hei, apa yang kau lakukan? Itu perahuku!" Abu Nawas refleks ingin menegur, tapi ingat pesan Khidir untuk diam. Dalam hati, ia bergejolak. Guru ini mungkin memang nabi, tapi menghancurkan perahu orang miskin, bagaimana bisa itu kebaikan? Setelah Khidir selesai, mereka pergi tanpa menjelaskan apapun. Abu Nawas menahan diri untuk tidak bertanya, walau mulutnya hampir meledak. Ia berjalan seperti ketel yang mendidih tanpa lubang udara. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rumah yang tampak usang. Di depan rumah itu, ada anak kecil berwajah polos sedang bermain dengan batu. Tiba-tiba Khidir mendekat dan menatap anak itu dalam-dalam. Wajah beliau berubah sendu. Lalu dengan gerakan cepat, ia menyentuh kepala anak itu, dan anak itu pun tersungkur tak bernyawa. Abu Nawas terlonjak. "Guru, astagfirullah, apa yang kau lakukan? Itu anak kecil, bukan pencuri, bukan penjahat." Khidir menatap Abu Nawas namun tidak menjawab. Ia hanya berjalan pergi pelan-pelan. Abu Nawas mengejar sambil menahan amarah dan kebingungannya. "Guru, maaf," katanya, "akhirnya aku tahu aku tidak boleh bicara, tapi hatiku tak kuat melihat perbuatan itu. Apakah engkau datang membawa ilmu atau malapetaka?" Khidir berhenti menatap Abu Nawas dengan pandangan lembut tapi dalam. "Kau belum tahu, Abu Nawas,
Tidak semua yang tampak buruk itu buruk. Tidak semua kematian itu hukuman. Abu Nawas menunduk. Tapi guru, bagaimana mungkin membunuh anak bisa disebut kebaikan? Khidir hanya menjawab, kelak engkau akan tahu. Sekarang ikutlah lagi. Mereka berjalan menuju sebuah tembok besar di pinggir desa. Tembok itu miring dan hampir roboh. Khidir tiba-tiba merogoh kantongnya, mengeluarkan batu bata, lalu memperbaiki tembok itu dengan tangannya sendiri. Abu Nawas mengenyit, "Guru, rumah ini milik siapa?" "Dua anak yatim piatu," jawab Khidir. "Tapi kenapa engkau memperbaikinya? Bukankah tadi engkau merusak perahu dan membunuh anak, sekarang malah membantu?" Khidir tidak menjawab. Ia menepuk debu dari tangannya dan berkata, "Sudah cukup untuk hari ini, mari kita kembali." Dan dalam sekejap, suasana desa menghilang. Mereka kembali berada di tepi sungai Tigris di Baghdad. Abu Nawas masih terengah-engah. Wajahnya bingung bercampur rasa bersalah. "Guru," katanya, "aku harus jujur. Aku tidak mengerti apapun dari yang kulihat hari ini. Semua yang kulakukan biasanya sudah aneh, tapi perbuatanmu jauh lebih sulit dipahami. Aku merasa seperti ditertawakan oleh logika." Khidir tersenyum samar. "Justru itu maksudnya. Ilmu Allah tak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Terkadang, kebaikan tersembunyi dalam sesuatu yang tampak menyakitkan." Abu Nawas terenung lama. "Kalau begitu, guru, apakah aku juga boleh melakukan hal buruk demi kebaikan?" Khidir menatapnya dengan tajam tapi lembut. "Tidak, Abu Nawas. Kau hanya boleh melakukan kebaikan karena engkau tidak tahu rahasia di balik keburukan. Hanya orang yang diberi izin oleh Allah yang mengerti alasan di balik setiap takdir." Abu Nawas menarik nafas panjang lalu tersenyum getir. "Berarti aku belum sampai pada derajat itu." Khidir mengangguk. "Tapi kau punya sesuatu yang lebih langka." "Apa itu, guru?" "Senyummu. Karena hanya orang yang masih bisa tersenyum di tengah kebingungan yang benar-benar beriman pada rahasia Allah." Abu Nawas tertawa pelan. "Wah, kalau begitu aku ini orang paling beriman sebagat guru, karena bingungku tak pernah habis." Khidir ikut tersenyum. "Dan itulah mengapa Allah mencintaimu." Malam kembali sunyi. Abu Nawas duduk menatap air sungai. Hatinya bergetar antara tawa dan tangis. Ia sadar perjalanan bersama Khidir bukan sekadar tentang pengetahuan, tapi tentang kerendahan hati di hadapan misteri. Dan dari kejauhan, cahaya hijau itu perlahan memudar, meninggalkan Abu Nawas sendirian. Namun, tidak lagi sama. Ia menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, jika semua kebaikan tersembunyi di balik keburukan, maka ajarkan aku untuk tidak tergesa-gesa menilai. Karena seringkali engkau bekerja dengan cara yang membuat akal tertawa dan hati menangis." Malam di Baghdad terasa berbeda. Angin membawa hawa dingin yang menembus tulang dan Abu Nawas terbangun dari tidurnya dengan perasaan aneh. Ia baru saja bermimpi berjalan di padang luas bersama Nabi Khidir. Dan kini, entah bagaimana mimpi itu menjadi nyata lagi. Di hadapannya berdiri sosok berjubah hijau dengan mata yang bercahaya lembut. "Abu Nawas," kata Khidir, "malam ini engkau akan menjalani ujian ketigamu." Abu Nawas menguap sambil duduk. "Guru, kalau boleh jujur, ujian dua sebelumnya sudah membuat kepalaku seperti panci penuh air mendidih. Tapi baiklah, aku siap asalkan tidak melibatkan kambing atau anak kecil lagi." Khidir tersenyum samar. Kali ini bukan tentang melihat, tapi memilih. Abu Nawas menegakkan tubuhnya. "Memilih apa, guru?" "Antara logika dan hati." Mendengar itu, Abu Nawas langsung tertawa kecil. "Kalau begitu, aku sudah tahu jawabannya, guru. Aku akan pilih yang memberi makan dulu, baru bicara soal perasaan." Khidir hanya menggeleng pelan. "Mari ikut aku, maka kau akan mengerti." Mereka berdua tiba-tiba berpindah ke sebuah pasar di Baghdad. Hiruk-pikuk terdengar dari segala arah. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak kecil berlari dan aroma rempah bercampur debu memenuhi udara. Di tengah keramaian itu, Khidir menunjuk arah seorang pria buta yang sedang duduk memegang mangkuk. "Lihatlah dia, Abu Nawas. Ia buta, miskin, dan lapar. Tapi di dalam sakunya ada kunci yang dapat membuka gudang harta paling besar di kota ini." Abu Nawas melotot.
Apa kalau begitu? Seharusnya dia sudah kaya. Khidir menggeleng. Ia tidak tahu bahwa kunci itu miliknya. Abu Nawas menatap lelaki tua itu. "Iba, guru, bolehkah aku memberitahunya?" "Tidak," jawab Khidir cepat. "Jika kau memberitahu, engkau menolongnya dengan logika, bukan dengan hati. Tapi jika kau memilih diam, mungkin Allah akan mengajarkanmu sesuatu yang lebih besar." Abu Nawas garuk kepala. "Wah, ini jebakan namanya. Kalau aku bicara, salah. Kalau aku diam, kasihan dia. Lalu apa yang benar?" Khidir tersenyum. "Pilihlah dengan hatimu." Abu Nawas memandang pria buta itu lama. Ia melihat tangannya gemetar, bibirnya kering, tapi wajahnya tetap sabar. Akhirnya Abu Nawas melangkah mendekat. Ia duduk di samping lelaki itu, meletakkan sepotong roti di tangannya, lalu berkata, "Aku tidak bisa membuka matamu, tapi semoga rezekimu terbuka." Lelaki itu tersenyum dan berbisik, "Terima kasih wahai anak muda. Allah tidak pernah menutup jalan bagi orang yang memberi dengan ikhlas." Tiba-tiba dari arah lain terdengar suara gaduh. Seorang penjaga kota berteriak, "Siapa yang berani menolong pengemis ini? Ia dicurigai mencuri." Abu Nawas spontan berdiri di depan lelaki buta itu dan berkata, "Kalau dia pencuri, maka aku saksinya bahwa ia mencuri karena lapar, bukan karena tamak. Dan kalau kalian mau menghukumnya, hukum aku sekalian." Penjaga itu terdiam. Ia mengenali wajah Abu Nawas, penasihat istana yang terkenal nakal tapi bijak. Orang-orang di pasar mulai berbisik. Akhirnya penjaga mundur dan berkata, "Baiklah, kali ini kami lepaskan." Setelah mereka pergi, Abu Nawas menoleh ke lelaki buta itu. Tapi aneh, lelaki itu menghilang. Di tempatnya, kini tergeletak sebuah kunci emas kecil. Abu Nawas mengambilnya dengan gemetar. "Guru, apakah ini yang kau maksud?" Suara Nabi Khidir terdengar di belakangnya, lembut seperti angin. "Itulah kunci gudang harta yang sebenarnya, Abu Nawas. Bukan emas dan perak, tapi kunci hati yang terbuka oleh keikhlasan." Abu Nawas memandangi kunci itu lama. "Jadi, maksudmu, aku tidak perlu tahu di mana gudang hartanya?" Khidir tersenyum. "Gudang itu ada di dalam dirimu. Setiap kali kau menolong tanpa pamrih, satu pintu terbuka. Dan ketika seluruh pintu terbuka, dunia tak lagi bisa menipumu." Abu Nawas menatap kunci itu dengan mata berkilat. "Kalau begitu, izinkan aku menyimpannya di tempat paling aman, guru." "Di mana itu?" Abu Nawas menepuk dadanya. "Di sini, di dada yang suka tertawa, tapi sering menangis diam-diam." Khidir tersenyum. "Kau mengerti dengan caramu sendiri, dan itu lebih baik dari 1000 kitab." Malam mulai turun, lampu-lampu pasar perlahan padam, dan hanya mereka berdua yang masih berdiri di antara bayangan. Abu Nawas menatap gurunya dengan rasa haru dan sedikit jenaka. "Guru," katanya, "aku ingin bertanya satu hal. Tanyakanlah, kalau hati sudah jadi kunci, apakah masih perlu gembok logika?" Khidir tertawa lembut. "Perlu, tapi gunakan hanya untuk menahan nafsu, bukan menahan cinta." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. "Ah guru, kata-katamu bisa membuat orang gila kalau terlalu dipikir." Khidir membalas, "Justru itulah ilmu sejati, membuat orang sadar bahwa kegilaan karena cinta lebih mulia daripada kewarasan tanpa iman." Abu Nawas menatap langit yang mulai berbintang. Ia merasa hatinya ringan, dadanya lapang, dan di tengah cahaya malam yang lembut, ia tahu perjalanannya belum selesai. Masih ada rahasia lain yang menanti, rahasia tentang kehilangan, tentang cinta, dan tentang tertawa di tengah ujian. Ia menatap Nabi Khidir dan berkata pelan, "Guru, kalau ujian ini terus begini, aku takut nanti aku jadi wali." Khidir menepuk bahunya sambil tersenyum. "Jangan takut jadi wali, Abu Nawas. Tak ada yang lebih lucu daripada wali yang masih tahu cara tertawa." Dan malam itu pun berakhir dengan tawa dua insan yang berbeda zaman, tapi sejiwa dalam kebijaksanaan. Sang Nabi yang penuh rahasia dan sang pelawak yang penuh cahaya. Malam itu, Abu Nawas merasa dadanya lapang setelah pelajaran besar yang dia terima. Tapi, ternyata perjalanan spiritualnya belum selesai. Saat fajar menjelang, langit memerah seperti bara api yang sedang menyalakan harapan. Di tengah udara lembab yang menggigit, Nabi Khidir memandang Abu Nawas dengan lembut. "Abu Nawas," ujar Nabi Khidir,
kau telah belajar tentang makna sabar, niat, dan keikhlasan. Kini saatnya ujian berikutnya, air kehidupan. Abu Nawas langsung memasang wajah bingung. Air kehidupan? Jangan bilang itu seperti air yang bisa bikin awet muda ya. Karena kalau begitu saya minta 2 kendi, 1 untuk istri saya biar nggak cerewet terus. Nabi Khidir tersenyum tapi tidak menanggapi candaan itu. Beliau hanya berkata, air kehidupan bukan untuk tubuh, tapi untuk jiwa. Mereka berjalan menuju lembah yang sunyi. Di tengah lembah itu ada mata air kecil yang jernih seperti kaca. Airnya tidak pernah surut meski sekitarnya kering dan gersang. Seekor burung kecil datang, meminum sedikit air, lalu terbang tinggi dengan nyanyian yang merdu. Lihatlah Abu Nawas, kata Nabi Khidir. Air ini tidak akan bisa diambil dengan tangan, tapi hanya dengan hati yang bersih. Banyak orang mencarinya, tapi hanya sedikit yang mampu meneguknya. Abu Nawas menatap air itu dengan penasaran. Ia berjongkok, mencelupkan tangannya, tapi air itu menolak disentuh. Seolah-olah permukaannya memantulkan wajahnya sendiri dengan sinar aneh. Wah, benar juga, katanya bingung. Air ini sepertinya gak suka sama tangan saya. Mungkin karena tangan saya sering pegang uang hasil tipu daya. Maksud saya hasil kerja keras. Nabi Khidir hanya tersenyum tipis. Coba minumlah dengan niat yang murni. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk keabadian, tapi untuk mengenal dirimu sendiri. Abu Nawas menutup mata, mengambil napas panjang, lalu berdoa lirih. Dalam diam, ia merasa seluruh kehidupannya berputar di hadapan matanya. Masa-masa susah, tawa, dosa, kebaikan, dan semua tipu dayanya yang dulu ia anggap lucu, tapi ternyata menyimpan pelajaran. Air itu tiba-tiba bergetar. Setetes darinya melayang masuk bibir Abu Nawas tanpa sentuhan tangan. Seketika hatinya terasa damai luar biasa. Semua keraguan dan rasa takut seolah lenyap. Namun, setelah itu, wajah Abu Nawas berubah serius. Ia menatap Nabi Khidir. Guru, kenapa rasanya air itu justru membuat saya merasa kecil sekali? Itulah tanda bahwa hatimu hidup, jawab Nabi Khidir. Semakin hidup hati seseorang, semakin ia menyadari betapa besar Tuhan dan betapa kecil dirinya. Abu Nawas terdiam lama. Biasanya ia akan melontarkan candaan, tapi kali ini tidak. Ia bahkan hampir meneteskan air mata. Jadi, semakin tahu, semakin merasa bodoh. Nabi Khidir mengangguk, dan itu adalah kebijaksanaan sejati. Tiba-tiba, seekor burung gagak hitam terbang melintas di atas kepala mereka dan menjatuhkan sepotong roti kering di depan Abu Nawas. Ia kaget. Dari mana ini? Nabi Khidir tersenyum samar. Allah memberi rizki lewat jalan yang tak terduga. Itulah tanda bagi orang yang hatinya sudah dibersihkan oleh air kehidupan. Abu Nawas menatap roti itu lalu tertawa kecil. Wah, jadi ini maksudnya. Setelah mendapat pencerahan, dapat sarapan gratis juga ya guru. Nabi Khidir ikut tersenyum. Siapa tahu, tapi ingatlah, orang yang telah meminum air kehidupan harus menebarkannya. Jangan disimpan sendiri. Bagaimana caranya menebarkan air kehidupan? Guru tanya Abu Nawas polos, dengan senyum. Dengan sabar, dengan menahan diri saat bisa membalas, dan dengan berbuat baik bahkan kepada yang mencelamu. Jawab Nabi Khidir pelan. Abu Nawas mengangguk pelan, tapi kemudian menatap air itu lagi dan berkata, "Tapi guru, boleh saya bawa sedikit airnya buat tetangga saya? Soalnya kalau dia ikut minum, mungkin berhenti gosip tiap pagi." Kali ini, Nabi Khidir benar-benar tertawa. Tidak bisa dibawa dengan botol Abu Nawas, tapi bisa dibawa dengan hati. Saat hatimu bersih, kau bisa meneteskan kesejukan bagi siapapun yang kau temui. Abu Nawas menunduk, tersenyum malu. Berarti saya harus mulai dari rumah dulu. Ya, mulailah dari dirimu, kata Nabi Khidir tegas. Karena rumahmu akan bercahaya bila penghuninya mengenal Tuhannya. Saat matahari mulai naik, Abu Nawas menatap air itu sekali lagi. Ia merasa seperti melihat bayangan dirinya yang baru, lebih jernih, lebih lembut, dan lebih sadar bahwa kecerdikan tanpa keikhlasan hanyalah kesombongan yang dibungkus tawa. Ia menatap Nabi Khidir dan berkata, "Guru, saya pikir selama ini saya pintar, tapi ternyata saya cuma banyak akal, bukan banyak amal. Dan sekarang kau tahu bedanya," balas Nabi Khidir sambil menepuk bahunya.
Burung-burung berkicau di atas mereka seolah ikut bersaksi atas lahirnya kesadaran baru dalam diri Abu Nawas. Hari itu, Abu Nawas bukan hanya seorang penipu lucu yang cerdik. Ia telah berubah menjadi seorang murid sejati yang belajar menertawakan kebodohannya sendiri untuk menemukan kebijaksanaan. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Hari berganti dan cahaya pagi perlahan menyingkap kabut lembah. Abu Nawas berjalan mengikuti Nabi Khidir menuju sebuah goa di balik tebing batu. Dari luar goa itu tampak biasa, gelap, lembab, dan sunyi. Namun begitu mereka masuk, Abu Nawas tertegun. Dinding goa itu berkilau seperti cermin. Setiap langkah yang mereka ambil, cahaya hijau lembut memantul di sekitarnya. "Guru, ini goa atau toko kaca?" gumam Abu Nawas. Matanya menyapu sekeliling. Nabi Khidir tersenyum tipis. "Ini bukan cermin biasa, Abu Nawas. Disinilah manusia akan melihat bukan wajahnya, tapi hatinya." Abu Nawas langsung menelan ludah. "Waduh, kalau begitu saya bisa ketahuan semua dosa saya dong." "Siapa yang takut melihat dirinya sendiri?" jawab Nabi Khidir tenang. "Berarti belum siap mengenal Tuhannya." Mereka berhenti di tengah gua. Di hadapan mereka, berdiri sebuah batu besar mengilap seperti permata, dan di permukaannya tampak bayangan Abu Nawas, tapi bukan seperti biasanya. Di cermin itu, Abu Nawas tampak lusuh, matanya sayu, dan tubuhnya seperti diselimuti debu hitam tipis. "Guru, kenapa saya terlihat seperti arang?" tanya Abu Nawas takut-takut. "Itulah debu dari perbuatanmu yang tak pernah kau bersihkan dengan tobat," jawab Nabi Khidir lembut. "Tapi lihat lebih dalam." Abu Nawas menatap lagi, dan kali ini ia melihat hal yang lain. Dalam bayangan itu, muncul sosok dirinya sedang menolong orang miskin, membela orang yang dizolimi, dan menertawakan kesusahan dengan sabar. Dari perbuatan itu, tampak cahaya kecil yang berpendar dari dadanya. "Wah, berarti saya masih punya cahaya juga ya, Guru," katanya separuh lega. "Setiap manusia punya cahaya," kata Nabi Khidir. Tapi kebanyakan menutupinya dengan kesombongan dan tawa palsu. Abu Nawas terdiam. Ia menatap bayangan itu lebih lama. Dan tiba-tiba, sosok di cermin itu mulai berbicara dengan suaranya sendiri. "Kenapa kau selalu menertawakan hidup, Abu Nawas? Apakah itu keberanian atau justru cara untuk menutupi ketakutanmu?" Abu Nawas melangkah mundur. "Guru, cermin ini bisa bicara. Saya bukan takut, cuma refleks aja." Nabi Khidir tersenyum. "Itu bukan cermin yang berbicara, tapi hatimu sendiri. Kau sedang bercermin pada nuranimu." Abu Nawas menelan ludah lagi. "Jadi hati saya cerewet juga lupanya?" "Tidak," jawab Nabi Khidir pelan. "Itu tanda hatimu mulai hidup. Dulu ia diam karena tertutup debu dunia. Suasana gua menjadi hening." Abu Nawas kembali menatap bayangannya. Tiba-tiba cermin itu berubah. Ia melihat dua jalan. Satu menuju taman yang penuh cahaya. Satu lagi menuju kota yang gelap dan berisik, penuh emas dan tawa palsu. Suara lembut terdengar. "Abu Nawas, kau diberi pilihan. Jalan pengetahuan atau jalan kasih sayang. Kau tak bisa memilih keduanya sekaligus." Abu Nawas mengerutkan kening. "Loh, kok gitu? Bukannya kalau orang berilmu pasti penuh kasih?" "Tidak selalu," jawab Nabi Khidir. "Ada orang berilmu tapi tak berbelas kasih, dan ada yang penuh kasih tanpa tahu apun. Ilmu bisa membuatmu tinggi, kasih membuatmu dalam. Kau harus memilih mana yang akan menuntunmu." Abu Nawas terdiam lama. Ia menatap dua jalan itu bergantian. "Guru, kalau saya pilih kasih sayang, apakah saya tetap boleh berpikir lucu?" Nabi Khidir tertawa kecil. "Kasih sayang bukan berarti kau harus berhenti tertawa, tapi tertawalah karena cinta, bukan karena menghina." Abu Nawas menarik nafas panjang. "Kalau begitu saya pilih kasih sayang, karena kalau saya hanya berilmu tapi tak punya hati, saya cuma akan jadi orang pintar yang menyebalkan." Begitu ia mengucapkan itu, cahaya dari cermin tiba-tiba menyala kuat. Dinding gua bergetar dan bayangannya berubah menjadi dirinya yang bersinar lembut. Cermin itu lalu pecah menjadi ribuan serpihan cahaya yang menari di udara, seperti bintang-bintang kecil. Nabi Khidir tersenyum bahagia. "Kau telah memilih dengan benar, Abu Nawas. Banyak yang mencari kebenaran, tapi sedikit yang mencintainya."
Abu Nawas menunduk, matanya berkilat lembut. Guru, ternyata hati manusia itu seperti gua ini ya, gelap di luar tapi menyimpan cahaya di dalam. Benar, kata Nabi Khidir, dan tugasmu adalah menyalakan cahaya itu, bukan untuk dirimu saja, tapi untuk dunia. Abu Nawas menatap tangan dan wajahnya yang kini terasa ringan. Tapi guru, kalau hati saya sudah bercahaya, apakah saya bisa menerangi pasar juga? Soalnya di sana banyak orang gelap dompetnya. Nabi Khidir tersenyum. Mulailah dengan satu senyum Abu Nawas. Kadang satu tawa tulus bisa lebih menerangi dunia daripada 1000 lampu. Abu Nawas tertawa kecil lalu menunduk hormat. Baiklah guru, mulai hari ini saya akan menertawakan dunia bukan karena saya sombong, tapi karena saya percaya Allah punya rencana di balik setiap keanehan. Dan itulah rahasia para wali, jawab Nabi Khidir. Ketika mereka keluar dari gua, matahari sore menembus pepohonan, menciptakan cahaya yang berpendar seperti serpihan cermin tadi. Abu Nawas menatap langit dan berkata pelan, "Kalau dunia ini cermin, maka saya ingin jadi orang yang memantulkan cahaya, bukan kegelapan." Nabi Khidir mengangguk, dan suatu hari nanti banyak yang akan belajar dari taumu Abu Nawas. Karena tawa yang lahir dari kebijaksanaan adalah doa yang paling indah. Cahaya sore memeluk mereka, dan langkah keduanya pun melanjutkan perjalanan menuju pelajaran terakhir. Pelajaran tentang cinta yang sejati. Malam turun dengan lembut seperti tirai sutra yang menutup perjalanan panjang. Abu Nawas dan Nabi Khidir kini duduk di tepi sungai yang mengalir tenang. Airnya memantulkan bintang-bintang, seolah langit dan bumi menyatu dalam keheningan. Abu Nawas menatap pantulan itu lama, hatinya masih diliputi rasa takjub dan damai. "Guru," katanya pelan, "setiap hari bersama engkau rasanya seperti membaca kitab hidup, tapi aku masih banyak tak mengerti." Nabi Khidir tersenyum lembut, "Dan itu pertanda bahwa kau sudah mulai mengerti." Abu Nawas mengerutkan kening. "Loh, gimana itu guru? Saya baru bilang gak ngerti, kok malah dibilang ngerti?" "Karena orang yang sadar bahwa dirinya belum tahu," jawab Nabi Khidir, "itu lebih bijak daripada orang yang mengira sudah tahu segalanya." Abu Nawas terdiam. Ia menunduk, membiarkan angin malam mengusap wajahnya. "Guru, apakah perjalanan saya sudah selesai?" Nabi Khidir menatapnya dengan mata yang dalam bening. Tidak ada perjalanan yang selesai. Abu Nawas hanya berhenti sejenak untuk belajar bernafas, lalu berlanjut lagi. Abu Nawas tersenyum getir, "Berarti saya belum lulus ya?" Nabi Khidir menggeleng pelan. "Kau tidak perlu lulus, karena hidup bukan sekolah, tapi ladang untuk menanam amal. Setiap tawa, setiap air mata, setiap kesalahan, semuanya adalah benih yang akan tumbuh jika kau rawat dengan keikhlasan." Abu Nawas memejamkan mata, merenungi kata-kata itu. "Guru, boleh saya bertanya satu hal terakhir?" "Tanyakanlah," jawab Nabi Khidir. "Kenapa Allah memilih saya yang penuh dosa, penuh kelicikan untuk bertemu denganmu? Banyak orang lebih soleh dari saya." Nabi Khidir memandang sungai yang berkilau dan berkata pelan, "Karena Allah tidak melihat masa lalumu Abu Nawas. Dia melihat hatimu yang masih ingin kembali. Dan orang yang terus berusaha kembali lebih mulia daripada orang yang merasa sudah sampai." Air mata menetes di pipi Abu Nawas. Ia cepat-cepat menyekanya sambil bergumam, "Ah, ini pasti debu lembah yang masuk mata." Nabi Khidir tersenyum. "Itu bukan debu Abu Nawas, itu air kehidupan yang menetes dari hatimu." Abu Nawas tertawa kecil. "Guru, kalau begini terus, saya bisa jadi penyair bukan pelawak." "Keduanya sama saja jika niatmu benar," kata Nabi Khidir. "Seorang penyair menyentuh hati dengan kata, seorang pelawak menyentuh hati dengan tawa. Asal keduanya mengingatkan manusia pada Tuhan, keduanya sama mulianya." Hening sejenak, suara air mengalir terdengar seperti bisikan doa. Lalu Abu Nawas bertanya lagi, "Guru, apakah kita akan berpisah?" "Setiap pertemuan ada waktunya untuk berpisah," jawab Nabi Khidir lembut. "Tapi jangan bersedih, aku tidak benar-benar pergi. Saat kau menertawakan dunia dengan hati yang ikhlas, aku ada di situ. Saat kau menolong orang tanpa pamrih,
Aku ada di situ. Dan saat kau berdoa di malam sepi, aku mendengarnya. Abu Nawas menunduk. Guru, kalau begitu apakah saya boleh sesekali bercanda dengan Tuhan? Nabi Khidir tersenyum lebar. Asal candamu lahir dari cinta, bukan dari sombong, maka Tuhan pun akan tersenyum. Mereka berdua tertawa pelan. Suara tawa itu bergema lembut, berpadu dengan suara sungai, seperti nyanyian malam yang penuh rahasia. Beberapa saat kemudian, cahaya hijau mulai menyelimuti tubuh Nabi Khidir. Abu Nawas tertegun. Guru, apakah engkau akan pergi sekarang? Setiap pelajaran ada akhirnya, Abu Nawas. Tapi ingat, ilmu yang sejati tidak tinggal di lidah atau kepala. Ia berdiam di hati yang hidup. Abu Nawas berdiri menunduk hormat. Guru, terima kasih. Engkau tidak hanya mengajariku tentang Tuhan, tapi juga tentang diriku sendiri. Dan kini, kembalilah ke dunia, kata Nabi Khidir. Bawalah tawa yang membawa cahaya. Jadilah penuntun, bukan penghakim. Karena manusia tidak butuh nasihat yang tinggi, tapi contoh yang nyata. Cahaya di sekitar Nabi Khidir semakin terang hingga menyilaukan mata. Abu Nawas menunduk, dan ketika ia membuka matanya lagi, Nabi Khidir telah tiada. Yang tersisa hanya udara yang harum dan tenang. Abu Nawas menatap langit. Guru, terima kasih. Kau datang seperti cahaya, tapi meninggalkan bayangan kebijaksanaan di hati ini. Ia melangkah pulang. Langit malam terasa lebih luas dari biasanya. Di kejauhan, terdengar suara azan pertama dari desa kecil yang menandakan waktu subuh. Abu Nawas tersenyum sambil menatap ufuk timur. Guru, aku tidak tahu apakah aku sudah jadi orang saleh, gumamnya. Tapi setidaknya, aku tahu caranya menjadi manusia yang lebih baik. Dan sejak hari itu, tawa Abu Nawas berubah. Ia tidak lagi menertawakan kebodohan orang lain, tapi menertawakan dirinya sendiri agar hatinya tidak pernah sombong. Dan setiap kali ia tersenyum pada dunia, dunia pun tersenyum kembali. Karena tawa Abu Nawas kini bukan sekedar lelucon, tapi doa yang bercahaya. Ya.